Dinas Sosial nampaknya masih menunggu kedatangan dari para korban human trafficking yang berada di situ Bondo dan nampaknya perlu ada pendampingan dari Dinas Sosial dan dari pihak lain begitu ya. Sebetulnya pendampingan yang sangat tepat terkait dengan korban human trafficking ini seperti apa? Ya, pendampingannya tadi harus ada sosial support dulu ke mereka. Minimal misalnya pertama sih yang biasanya dilakukan pasti itu mah pemeriksaan fisik ya Bu ya, apakah misalnya dia sudah dijamah atau apa gitu ya. Oke. Kemudian setelah itu mungkin nanti diberikan semacam untuk di karantina dulu lah Bu ya, di karantina. Shelter lah ya. Nah, kalau istilah Bu Neti kan tadi shelter ya, Oke. diberikan shelter di mana di shelter itu mungkin nanti ada tadi yang Bu Neti cerita pendampingan hukum, pendampingan mungkin di sisi nanti skill juga ada gitu. Karena kalau orang misalnya punya skill, terutama mungkin nanti pendampingan secara agama ya, itu Iya, penting sekali Bu. pendampingan spiritual. Iya, spiritual. Karena kan spiritual ini untuk dasar istilahnya kalau dia sudah punya dasar ini kuat, ajakan iming-iming itu mungkin dia bisa Ditepis ya, begitu ya. bisa Nah, ditepis gitu. ada beberapa kasus yang nampaknya sudah diinkubasi begitulah Iya. katakanlah di dinas sosial, tapi kemudian malah balik lagi. Nah, metode seperti apa yang sebetulnya sangat tepat untuk dilakukan? Ya nanti mungkin metode sanksi, konsekuensi, aturan. Oke. Jadi nanti misalnya dia kan sudah ada, kalau ide saya sih ada catatan ya, ada database. Oke. Nanti ini udah misalnya kedua kali nanti ada sanksi hukum dan itu emang nanti aparat hukum mungkin harus lebih tegas. Ketika ini sudah, oh ini pernah nih diambil lagi, mungkin ada konsekuensi hukuman mungkin ya Bu. Oke, berarti saya catat ada 3. Yang pertama adalah screening kesehatan begitu ya. Kedua adalah bagaimana kemudian pendampingan spiritual dan yang ketiga adalah bagaimana skill yang diberikan gitu. Jadi supaya Dan bisa hukum juga melakukan ya, improvement. untuk pengetahuan hukum juga karena kan Iya, juga banyak karena orang nggak mereka ngerti. nggak paham Oke. kalau mereka itu adalah korban dari sebuah kejahatan gitu. Bahkan sebagiannya, loh ngapain saya dijemput pulang? Saya kan udah betah di sana gitu. Juga enak kok, dapat Iya. uang banyak. Iya. Apa salah Seperti saya? itu. Jadi apa namanya pemahaman ya bahwa mereka adalah korban dari sebuah kejahatan itu perlu diberikan gitu. Kadang mereka juga bingung kenapa sih saya dijemput Bu gitu. Ada pertanyaan begitu. Nah, untuk itulah memang pendidikan paralegal bukan hanya bagi para korban ya, tapi buat masyarakat juga paham gitu. Sehingga mereka tahu, oh ini ada gerak-gerik yang mencurigakan nih gitu. Orang asing tiba-tiba kayak orang pendata sensus gitu, mendatangi satu rumah ke rumah yang lain cari anak perempuan gitu. Nah, itu mulai aware gitu masyarakat. Oh, ini kalau dalam materi tentang perdagangan orang, ini ciri-ciri pelaku kejahatan ini kan seperti Dan itu. modusnya rata-rata sama, yaitu ingin mempekerjakan begitu. Hampir rata-rata yang kalau kita bicara tentang pintu masuk ketenaga kerjaan ya, karena pintu masuk human trafficking kan banyak, bukan Iya, hanya iya. ketenaga kerjaan, Oke. ada mail bride order, pengantin pesanan yang juga sekarang jadi PR-nya kepolisian nih, yang beberapa waktu yang lalu belasan perempuan kita ada di Tiongkok ya untuk diperistri dan dipaksa untuk punya anak dan sebagainya itu ya. Itu pintu masuk yang lain. Ada juga dari pintu budaya, pertukaran budaya ya. Modusnya seperti itu ya. Oke. Penari dan sebagainya, tapi ujung-ujungnya di sana mereka dieksploitasi ya. Nah, kalau dari pintu ketenaga kerjaan, memang kebanyakan iming-imingnya tadi kerja di salon, kerja di karaoke sebagai pemandu lagu, kerja di kafe begitu. Nah, kalau yang jelas-jelas seolah-olah formal itu yang ditawarkan oleh PPTKIS. PPTKIS ini kan kerangka kerjasamanya kan B2B kan, business to business kan, dengan berbagai negara ya, kecuali dengan Korea Selatan, dengan Jepang, Timur Leste itu G2G, government to government. Nah, yang B2B ini lebih mengerikan. Mereka punya job order misalnya 200 ya dari negara penerima pekerja, butuh 200. Kan nggak mungkin nyari 200 dong. Ya. Nyarinya lebih dari 200 kan begitu. Nah, ketika mereka merekrut 300 itu, kemungkinan yang berangkat kan 200 gitu. Nah, kita yaitu tadi yang selebihnya ini yang juga patut diwaspadai begitu ya. Nah, oleh karena itu pintu masuk trafficking itu kan banyak, salah satunya ketenaga kerjaan dan ketenaga kerjaan sangat rawan. Biasanya sebagai perempuan, sebagai kelompok yang seringkali dianggap lemah itu, mereka nggak punya bargaining position gitu. Mau ya kerja di sini gajinya sekian, ya mau kan begitu.
sebenarnya kerja ke sini kamu butuh tiket mahal, butuh begini, butuh begitu, nanti bisa ya dibayar pakai cicilan utang, mau kan begitu. Oke, Ya. jadi tandanya ada beberapa modus begitu yang sering Betul. dilakukan. Iya. Kalau kita bicara soal Jawa Barat saja begitu, Iya. sebetulnya angka human trafficking dari tahun per tahun semakin meningkatnya atau Anda punya data tertentu? Saya punya datanya sampai 2018 ya. Iya. Nah, kalau sampai 2018 memang itu cukup menarik ya untuk dianalisis. Dari 2010, 2009 lah ya, saya bergerak di Jawa Barat 2009 sampai 2018. Itu memang angka human trafficking menurun ya. Tapi 2012 disalib oleh angka yang lain, yaitu kekerasan gitu. Nah, kekerasan KDRT dan kekerasan terhadap anak, seksual anak itu melampaui human trafficking pada waktu itu. Ya. Nah, meskipun sekarang kita juga harus mungkin harus mereview lagi ya, apakah dengan kondisi ekonomi seperti sekarang gitu ya, harga-harga mahal, kehidupan makin susah, apa kemudian menjadi tinggi lagi, kita nggak tahu. Tapi yang jelas ya kebanyakan pemicunya adalah masalah ekonomi, seperti itu. Ya perceraian yang kemudian membutuhkan sarana untuk melanjutkan kehidupan, itu juga amat tinggi alasan yang dikemukakan oleh korban. Bu Lilis, terakhir terkait dengan tadi kita sempat bicara soal hulu dan juga hilir. Nah, lalu hulunya seperti apa, proporsionalnya seperti itu? Kembali lagi ke fungsi dan peran keluarga. Jadi emang ini juga mungkin harus kerjasama pemerintah sama masyarakat, terutama kalau masyarakat di masjid-masjid. Jadi di masjid-masjid itu masukan tentang terkait tentang parenting, terutama untuk mendidik anak. Karena banyak loh orang tua yang tidak siap jadi orang tua, Bu. Jadi dia tidak tahu ilmunya. Nah, di sana dulu di peran keluarga, kemudian nanti juga pemerintah juga di aturan-aturannya harus jelas lah ya. Karena kalau aturan tidak jelas, ada lagi, nanti kalau tidak ada sanksi, ada lagi. Dan ini yang sudah jadi korban, ayo kita tangani secara sungguh-sungguh. Dari harus semua ya Bu ya, nggak bisa. Ya, semua elemen masyarakat betul, itu ya, baik itu keluarga, pemerintah dan masih banyak faktor lain. Terima kasih Bu Lilis sebagai psikolog sudah bergabung bersama kami, dan ada juga Ibu Neti sebagai pemerhati perempuan dan juga anak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami membicarakan soal fenomena human trafficking ini.